Hedge fund saat ini sedang mencari alternatif selain Tiongkok untuk menginvestasikan uang mereka. Hedge fund pada dasarnya merupakan dana lindung nilai atau sistem pengelolaan dana investasi. Dana investasi kolektif ini berasal dari sekumpulan investor mitra yang nantinya akan dikelola oleh manajer fund supaya mendapatkan hasil optimal sekaligus menekan angka risiko kerugian. Ada dua kabar baik bagi hedge fund. Kabar baiknya, mereka telah menemukan dua negara baru sebagai alternatif yaitu Meksiko dan Ekuador. Tetapi kabar buruknya bahwa kedua negara ini tidak dapat memberikan manfaat seperti yang diberikan oleh Tiongkok. Tetapi mengapa hedge fund mencari tempat baru untuk berinvestasi? Apakah kehancuran ekonomi Amerika Serikat sudah semakin dekat? Dan di episode hari ini, kita akan membahas mengapa Amerika Serikat tidak menginginkan dana lindung nilai berinvestasi di Tiongkok. Dan kita juga akan membahas mengapa Meksiko dan Ekuador tidak akan pernah bisa menggantikan Tiongkok. Hedge fund terus-menerus mencari peluang yang menawarkan potensi keuntungan yang signifikan baru-baru ini. Karena ketegangan geopolitik, Tiongkok tampaknya pilihan yang kurang menarik bagi hedge fund. Ketegangan ini memberikan tekanan pada hedge fund untuk tidak bekerja sama dengan Tiongkok, termasuk dorongan dari Amerika Serikat, sehingga mereka menjajaki alternatif lain. Dan dua negara ini adalah Meksiko dan Ekuador. Hedge fund adalah dana investasi yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan bagi investornya. Dengan menggunakan berbagai strategi dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah menjadi negara pilihan utama para pemain di pasar keuangan global. Namun, penting untuk dicatat juga bahwa tidak semua dana lindung nilai menganggap Tiongkok sebagai pilihan yang cocok untuk investasi mereka, terutama yang berbasis di Amerika Serikat. Tiongkok telah muncul sebagai pemain terkemuka dalam perekonomian global. Dengan pertumbuhan kelas menengah dan pasar konsumen yang berkembang pesat, banyak dana lindung nilai yang tertarik ke Tiongkok karena potensi pengembalian investasi yang tinggi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Tiongkok, kemajuan teknologi dan peningkatan belanja konsumennya telah menjadikannya tujuan yang menarik bagi investor yang ingin mendiversifikasi portfolionya. Namun belakangan ini, hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah mengalami perubahan yang signifikan. Pemerintah Amerika Serikat menjadi semakin khawatir mengenai implikasi ekonomi dan keamanan dari ketergantungannya pada Tiongkok. Hal ini telah menyebabkan ketegangan dan langkah-langkah peraturan yang berdampak pada landscape investasi, sehingga banyak dana lindung nilai yang berbasis di Amerika Serikat telah mempertimbangkan kembali investasi mereka di Tiongkok. Mengapa sebagian dana lindung nilai menghindari Tiongkok adalah tekanan yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah lembaga-lembaga keuangannya berinvestasi atau bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok, terutama yang diduga memiliki hubungan kekerabatan kepada militer Tiongkok atau aparat pengawasan. Tekanan ini telah menyebabkan banyak dana lindung nilai yang berbasis di Amerika Serikat mengevaluasi kembali investasi dan kemitraan mereka di Tiongkok, dan mereka mulai mencari tujuan investasi alternatif sesuai arahan Amerika Serikat. Meksiko dan Ekuador disebut-sebut sebagai alternatif yang potensial karena kedekatannya dengan Amerika Serikat. Lantas, apakah Meksiko dan Ekuador dapat menggantikan posisi Tiongkok? Meskipun Meksiko dan Ekuador menawarkan peluang investasi yang unik, mereka tidak akan bisa menggantikan Tiongkok. Populasi kelas menengah Tiongkok yang sangat besar dan kelas menengah yang berkembang dengan pesat memberikan skala peluang yang tidak dapat ditandingi oleh Meksiko dan Ekuador dalam hal konsumen. Pasar Tiongkok adalah salah satu yang terbesar di dunia, sehingga menjadikannya tujuan utama bagi perusahaan yang mencari pertumbuhan. Tiongkok juga telah banyak berinvestasi dalam teknologi dan inovasi, sehingga menjadikannya pemimpin dalam berbagai industri, seperti kecerdasan buatan, e-commerce, dan energi terbarukan. Dan ini adalah salah satu yang tidak didapatkan di Meksiko dan Ekuador. Sementara di mata beberapa investor, Meksiko dan Ekuador memberikan lingkungan peraturan yang lebih menguntungkan dibandingkan Tiongkok, tetapi masih memiliki peraturan dan tantangan tersendiri yang harus dihadapi oleh dana lindung nilai. Meksiko dan Ekuador adalah negara-negara yang secara geografis lebih dekat dengan Amerika Serikat. Namun, Tiongkok yang terletak di Asia memiliki lokasi strategis yang unik, yang memungkinkan Tiongkok mengakses pasar regional. Belum lagi, rantai pasokan Tiongkok yang tidak dapat dijangkau oleh Meksiko dan Ekuador.
Meksiko dan Ekuador sama-sama memiliki keunggulan geografis dalam hal perdagangan dengan Amerika Serikat. Meksiko adalah tetangga Amerika Serikat di bagian selatan, dengan perbatasan darat yang panjang dan kedekatan maritim. Demikian pula dengan Ekuador yang terletak di Amerika Selatan. Posisinya relatif dekat dengan pantai barat Amerika Serikat. Keunggulan geografis ini secara historis memfasilitasi perdagangan antara negara-negara ini dengan Amerika Serikat. Yang berarti biaya pengiriman lebih rendah karena jarak transportasinya lebih pendek. Hal ini juga dapat membuat barang dari Meksiko dan Ekuador lebih terjangkau bagi konsumen Amerika. Selain itu, memungkinkan waktu pengiriman lebih cepat dan mengurangi waktu tunggu bagi bisnis dan memastikan pasokan barang yang stabil. Lokasi strategis Tiongkok di Asia menghadirkan rangkaian yang berbeda dan dalam hal perdagangan internasional lebih menguntungkan karena terletak di jantung Asia. Tiongkok juga memiliki akses ke pasar regional yang luas dan rantai pasokannya yang kompleks. Lokasi strategis Tiongkok di Asia memberikannya akses mudah ke banyak negara tetangga, termasuk Jepang, Korea Selatan, India, dan negara-negara ASEAN. Selain itu, inisiatif Belt and Road Tiongkok adalah proyek infrastruktur dan perdagangan besar-besaran yang menghubungkan Tiongkok dengan Eropa, Afrika, dan Timur Tengah. Inisiatif ini meningkatkan peran Tiongkok sebagai pusat perdagangan global. Rantai pasokan Tiongkok yang mapan memungkinkan Tiongkok untuk memperoleh sumber daya bahan baku dan komponen dari berbagai negara, dan Tiongkok adalah pusat manufaktur dunia. Tiongkok juga telah banyak berinvestasi dalam infrastruktur dan pelabuhan, dan sukses menciptakan beberapa pelabuhan tersibuk dan tercanggih di dunia yang memfasilitasi perdagangan global. Pada akhirnya, pilihan antara kedekatan geografis dan lokasi strategis bergantung pada tujuan spesifik bisnis dan dinamika pasar. Sementara Meksiko dan Ekuador menikmati hubungan dekat mereka dengan Amerika Serikat, lokasi strategis Tiongkok memposisikannya sebagai kekuatan ekonomi global yang menghubungkan Tiongkok dengan jaringan perdagangan yang luas dan beragam mitra. Dan menurut para ahli, Tiongkok jauh lebih baik dan bermanfaat jika dibandingkan dengan kedua negara tersebut. Namun apa yang terjadi jika dana lindung nilai tidak berinvestasi di Tiongkok? Jika dana lindung nilai memilih untuk tidak terlibat atau secara signifikan mengurangi aktivitas mereka di Tiongkok, maka akan ada beberapa potensi konsekuensi negatif. Menghindari berinvestasi di Tiongkok mungkin kehilangan potensi keuntungan yang tinggi dan peluang investasi yang menarik di berbagai sektor, termasuk manufaktur dan teknologi. Diversifikasi pasar konsumen adalah prinsip dasar manajemen risiko, dan dengan mengecualikan Tiongkok dari portfolio investasi, maka dana lindung nilai mengurangi potensi diversifikasi sehingga membuat portfolio mereka lebih rentan terhadap fluktuasi pasar dan penurunan perekonomian regional. Tiongkok telah secara bertahap membuka pasar modalnya bagi investor asing. Dengan tidak terlibat dalam pasar ini, dana lindung nilai mungkin kehilangan kesempatan untuk mengakses berbagai instrumen keuangan dan sarana investasi di Tiongkok. Dan ini akan membatasi kemampuan mereka untuk mengoptimalkan portfolionya. Dana lindung nilai seringkali mengelola investasi mereka atas nama klien institusional dan individu. Jika mereka memilih untuk tidak berinvestasi di Tiongkok, klien mungkin akan menderita dan berpotensi menyebabkan ketidakpuasan, sebab pasar Tiongkok berkinerja lebih baik dari wilayah manapun. Dan mereka berpotensi menghadapi kerugian kompetitif, sebab mereka mungkin kalah bersaing dengan para pesaing yang dapat memanfaatkan pasar Tiongkok. Selain itu, keputusan untuk tidak bekerja di Tiongkok juga dapat mempunyai konsekuensi geopolitik. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan diplomatik dan berpotensi berdampak pada kemampuan dana lindung nilai untuk melakukan navigasi dalam dinamika politik internasional yang kompleks. Tiongkok dengan cepat menjadi pusat inovasi teknologi dan startup. Dengan menghindari investasi pada perusahaan teknologi Tiongkok, hedge fund akan kehilangan peluang untuk mendapatkan manfaat dari pertumbuhan perusahaan-perusahaan inovatif ini. Jadi bagaimana menurut Anda? Mengapa Amerika Serikat menekan hedge fund berinvestasi di Tiongkok? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.